Assalamualaikum. Salam jumpa kembali. Ayo di-subscribe terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan. Jika sudah jangan lupa nyalakan notifikasinya dan like serta komen. Aku pewaris konglomerat. Bab 460. Satpam datang. Setelah mendengar kata-kata Morgan, Rosa langsung tercengang dan jejak kebingungan melintas di matanya. Gadis itu benar-benar tidak mengerti bagaimana Morgan yang biasanya lembut akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Padahal saat ini Rosa sendiri sudah sangat takut dan mencemaskan dirinya. Morgan, jika Reksa menelepon satpam sekarang, hidupmu akan hancur. Apa kamu tidak mengerti maksudku? Rosa menatap Morgan dengan mata terbelalak dan ekspresi yang sangat cemas. Villa ini sebenarnya memang milikku. Jika dia tetap ingin menelepon satpam, biarkan saja dia menelepon sekarang. Dan kita akan melihat sendiri bagaimana akhir dari masalah yang dia buat ini. Tukas Morgan dengan nada yang sangat tenang seraya melirik ke arah Rosa. Rosa memandang Morgan dengan ekspresi tak percaya. Dia benar-benar tak mengerti dari mana Morgan menemukan keberanian mengucapkan kata-kata itu dengan begitu percaya diri. Rosa, apa kamu mendengar apa yang dikatakan bocah itu? Saat ini dia masih berani mengatakan bahwa villa ini miliknya. Oke, aku akan menelepon satpam sekarang juga. Dan kita akan melihat apa benar villa ini benar-benar miliknya. Teriak Reksa dengan ekspresi sangat geram. Pria itu lalu mengambil ponselnya dan langsung menghubungi kantor penjualan luxurious real estate. Rosa berdiri di sana dengan putus asa. Dia melihat ke arah Morgan dan tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu kenapa Morgan begitu ingin mempermalukan dirinya di depan semua orang saat ini. Jika nanti orang-orang di kantor penjualan luxurious real estate itu benar-benar datang, mereka pasti akan menangkap dan menganggap Morgan sebagai pencuri. Namun jika Morgan mau tunduk dan memohon pada Reksa, pemuda itu mungkin masih bisa memberi kesempatan pada Morgan. Hanya saja sekarang sepertinya sudah terlambat untuk melakukan hal itu, karena Reksa sudah menelepon saat ini. Akan tetapi karena hari ini sudah malam, sepertinya tidak ada yang menjawab telepon Reksa sama sekali. Sementara itu, Jessica, Nadine dan yang lainnya hanya berdiri dan menonton dengan acuh tak acuh, seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka juga tak akan membantu Morgan untuk memohon. Pertama, hubungan mereka dengan Morgan tidak terlalu baik. Kedua, mereka semua sangat ingin melihat sesuatu terjadi pada Morgan. Ketiga, mereka pikir apa yang baru saja dikatakan Reksa memang juga sangat masuk akal. Jika mereka tidak melaporkan Morgan sekarang saat kemungkinan yang buruk itu terjadi, mereka mungkin akan berakhir dengan buruk karena dianggap terlibat. Namun jika Morgan dikorbankan, semua orang akan selamat dan aman. Semua orang tahu bagaimana memilih pilihan yang tepat di saat-saat genting seperti ini. Rosa adalah salah satunya yang tidak ingin melihat hal yang buruk terjadi pada Morgan. Pada saat yang sama tiba-tiba seorang staf kantor penjualan luxurious real estate akhirnya menjawab telepon Reksa. Halo. Halo. Saya ingin bertanya, apa ini kantor penjualan luxurious real estate? Balas Reksa seraya menatap Morgan tanpa ekspresi. Ya, ini luxurious real estate. Apa ada yang bisa dibantu? Sahut staf penjualan tersebut. Akan tetapi karena saat ini waktu sudah menunjukkan lebih dari jam 10 malam, para pegawai dari kantor penjualan luxurious real estate itu tentu saja sudah pulang kerja dan hanya beberapa satpam yang masih bertugas. Saya ingin melaporkan bahwa ada seseorang yang diam-diam menyelinap ke Imperial Villa nomor 1 di Kompleks Royal Garden Villa. Cepat kirim satpam ke sini dan bawa orang ini pergi, teriak Reksa dengan suara lantang. Ketika Rosa mendengar kata-kata Reksa, jejak keputusasaan terlihat di matanya. Satpam di seberang telepon tentu saja tercengang, dan kemudian bertanya dengan nada sangat bingung, apa yang Anda katakan? Saya bilang seseorang tidak tahu di mana mendapatkan kunci dan menyelinap masuk ke Imperial Villa nomor 1. Apa kalian mengerti? Reksa dengan enggan mengulangi perkataannya. Benarkah? Satpam masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan Reksa. Lagi pula, selama ini, tidak pernah ada yang menyelinap ke Imperial Villa nomor 1. Omong kosong, apa yang kamu tanyakan? Tentu saja apa yang aku katakan itu benar. Aku berada di Imperial Villa nomor 1 sekarang. Orang yang menyelinap masuk telah kita amankan sementara ini. Reksa berteriak dengan sangat marah dan tidak lagi bersikap sopan. Kak, kalau begitu tolong bantu kami mengendalikan orang itu terlebih dahulu. Kami akan segera meluncur ke lokasi sekarang juga, balas satpam dengan sedikit tergagap karena kebingungan. Bagaimanapun, Imperial Villa nomor 1 juga merupakan bangunan terbaik dari luxurious real estate yang membuat Royal Garden Villa selalu dinyatakan kompleks pribadi di tingkat tinggi. Jika seseorang benar-benar menyelinap ke dalam villa tersebut, satpam tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi dan yang terpenting adalah hal ini tentu akan berdampak sangat buruk pada Royal Garden Villa. Aku akan menunggu sekarang. Tolong cepat datang ke sini. Reksa menjawab dengan senyum puas, lalu langsung menutup telepon. Setelah melihat Reksa meletakkan ponselnya, Rosa duduk di sofa dan menatap Morgan dengan linglung. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia berbisik kepada Morgan,
Morgan, apa yang akan kamu lakukan? Sebaiknya kamu lari saja sekarang, karena jika satpam itu datang sebentar lagi, kamu pasti akan ditangkap. Lari? Morgan tersenyum tipis, lalu menggeleng lembut dan kembali berkata, kenapa aku harus lari? Aku baru saja mengatakan bahwa villa ini milikku, dan aku tidak takut pada siapapun yang datang. Morgan, semuanya sudah seperti, anggap saja aku yang memohon padamu, ya? Berhentilah bermain-main. Cepat segera pergi dari sini sekarang juga. Rosa berteriak pada Morgan dengan ekspresi sangat khawatir. Aku tidak sedang bermain-main. Karena kamu tidak percaya villa ini milikku, tunggu saja satpam datang, tukas Morgan dengan ringan, dan ekspresi wajahnya pun terlihat sangat tenang. Dia memang terlihat tidak takut pada satpam yang akan datang. Hahaha Reksa. Memandang Morgan dan tertawa terbahak-bahak, lalu berkata dengan menghina, Morgan, kamu ini benar-benar orang yang tidak tahu malu yang pernah kulihat. Semua sudah seperti ini dan kamu masih berani bilang villa ini milikmu. Kamu sangat lucu Morgan. Bagaimana mungkin kamu begitu percaya diri mengatakan bahwa kamu adalah pemilik villa ini? Morgan mendongak dan menatap samar ke arah Reksa tanpa bicara sedikit pun. Morgan ini jelas akan mati di sini, tetapi ternyata dia masih ingin membual. Sesaat lagi, ketika satpam itu benar-benar datang, aku yakin dia tidak akan berani bersikap begitu sombong seperti sekarang. Jessica berteriak sambil menarik sudut bibirnya. Sikap Morgan kali ini makin membuatnya jijik. Aku rasa begitu satpam datang nanti, Morgan akan langsung takut dan berlutut di tanah, kemudian memohon belas kasihan, timpal Nadine dengan nada meremehkan. Hahaha, ya, itu betul. Reksa tersenyum tipis dan menatap Morgan dengan provokatif. Pada saat yang sama, terdengar langkah cepat datang dari luar ruangan. Satpam datang. Jessica melirik keluar jendela dan melihat ada 5 atau 6 pria kuat berseragam satpam dengan tongkat di tangan mereka berlari menuju pintu villa. Morgan, aku ingin melihat apa kamu bisa sesombong sekarang ketika kamu menghadapi petugas satpam itu. Reksa menatap Morgan dan mencibir, lalu langsung berbalik dan berlari ke arah posisi pintu villa untuk menjemput para satpam.